Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kontennya adalah sengaja saya angkat topik saya tidak suka dengan Pak Jokowi. Saya tidak suka dengan begitu masifnya pembangunan infrastruktur Indonesia. Dan saya tidak suka karena Pak Jokowi layak dan pantas untuk menjadi bapak pembangunan Indonesia dan layak disebut sebagai presiden terbaik Indonesia sepanjang sejarah. Saya tidak suka, tapi bohong. Ketipu ya, ketipu, pasti dislike. Krita Info, kepoin yuk. Ada ketidakadilan. Di Jawa harga BBM hanya 7.000, di Mulia malah sampai 100.000 per liter. Di Wamena 60-70.000 per liter. Saya nggak bisa seperti itu. Kalau di sana, di barat, di tengah, ya di sini juga harusnya sama harganya. Pak, ini kalau harganya 7.000 ini ruginya banyak sekali. Ini bukan urusan untung dan rugi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Gardu Induk Waena, Gardu Induk Jayapura, PLTA Genyem, PLT Mikrohidrografi, dan 2 jalur saluran udara tegangan tinggi di Papua. Katanya desain pelabuhan di Sibolga ini menang di Asia Pasifik, Pak. Menang sebagai desain pelabuhan terbaik di Asia Pasifik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan penataan dan pengembangan Pelabuhan Sibolga. Jalan tol Banda Aceh Sigli sepanjang 74 km. Ini merupakan jalan tol pertama di Provinsi Aceh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini saya resmikan runway ketiga East Cross Connection Taxiway, Terminal 3, dan gedung VIP Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Betapa rumitnya kalau kita terlambat membangun infrastruktur, ya kan? Contoh jalan tol ini, itu kesempatan memasang girdernya itu hanya berapa jam? 3 jam. 3 sampai 4 jam per hari karena lalu lintas yang begitu sangat padatnya. Dan hanya malam hari, coba. Satu minggu tutup. Yang kedua, di sampingnya lagi ada LRT dibangun. Sampingnya ada kereta cepat. Bayangkan rumitnya sekali lagi kalau kita terlambat membangun infrastruktur. Sehingga semuanya memang jangan sampai keputusan politik itu terlambat dalam memutuskan hal-hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan daya saing. Penting, terutama yang berkaitan dengan daya saing. Penting, terutama yang berkaitan dengan daya saing. Berkaitan dengan daya saing. Krita Info, kepoin yuk. Jadi teman, pasti saya dianggap buzzer karena saya menganggap dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, membangun infrastruktur, mengangkat harga derajat Indonesia di mata internasional dan di mata investor, kemudian juga mengangkat tingkat derajat bangsa Indonesia, dan sehingga saya tidak suka dengan Pak Jokowi tapi bohong, karena Pak Jokowi sudah membangun begitu masif infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia. Oke teman, seperti ini di Papua nih, kalian harus tahu nih di Papua seperti apa nih. Pak Jokowi menyamakan, menjadikan satu harga di seluruh Indonesia untuk BBM, baik di Jawa maupun di Papua. Pak Jokowi juga meresmikan
pembangunan pembangkit listrik sehingga Papua akan terang benderang. Tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Papua bahwa sampai saat ini elektrifikasi di Papua baru mencapai 47%. Berbincang-bincang tadi dengan Dirut PLN menyampaikan bahwa elektrifikasi di atas 9%, artinya semua kecamatan nantinya sudah terang benderang, itu akan selesai tahun 2020. Saya sampaikan saya nggak mau 2020, minta saya 2019. Masa lama sekali. Sampaikan ke saya, Pak, medannya di Papua ini berat, Pak, medannya berat. Ya, saya tahu. Saya kan juga sudah ke Wamena, sudah ke Nduga. Besok saya ke Timika, ke Yakuhimo. Saya tahu medannya berat. Inilah tantangan program, proyek yang ada di Papua Barat. Medannya berat, saya tahu. Tapi jangan diundur-undur. Yang berkaitan dengan harga BBM, besok akan saya resmikan total. Di mana? Di Timika atau di Yakuhimo. Ya. Kan kita resmikan juga masalah BBM. Ada ketidakadilan. Di Jawa harga BBM hanya 7.000. Di sini ada yang sampai tadi Pak Gubernur menyampaikan, Pak Kapolda menyampaikan, di Mulia malah sampai 100.000 per liter. Di Wamena 60-70.000 per liter. Saya nggak bisa seperti itu. Kalau di sana, di barat, di tengah, ya di sini juga harusnya sama harganya. Pak Dirut Pertamina menyampaikan ke saya, Pak, ini kalau harganya 7.000 ini ruginya banyak sekali. Ini bukan urusan untung dan rugi. Sehingga saya perintahkan ke Bu Menteri, carikan jalan keluar. Yang paling penting, saya minta harganya kurang lebih sama dengan yang ada di Jawa. Harganya sekarang di sini berapa berarti? 6.450, yang sebelumnya 60.000, yang sebelumnya 100.000. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Gardu Induk Waena, Gardu Induk Jayapura, PLTA Genyem, PLT Mikrohidrografi, dan 2 jalur saluran udara tegangan tinggi di Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nah ini teman, ini masa Pak Jokowi membangun kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Ini kan bisa menjadikan yang pertama di ASEAN dan Australia, teman. Menjadikan yang pertama di ASEAN dan Australia. Kenapa Pak Jokowi membangun kereta cepat ini? Kenapa membuat kita bangga, teman? Aduh, anjay, pembangunan begini bikin kita bangga aja, begitu mentereng, teman. Keren, anjir. Ini yang dilakukan Pak Jokowi. Aduh, begitu kerennya kereta cepat Jakarta-Bandung. Malaysia kalah, Thailand kalah, Singapura kalah, Australia kalah. Ini dia, dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Keren, anjay. Bangga jadi bangsa Indonesia, bangga punya Pak Jokowi. Teruskan Pak De, teruskan Pak De, jangan hiraukan kadrun-kadrun. Teruskan. Keren nih, buat kita bangga nih. Ini teman, kita berada di kilometer 133 Tol Padalenyi.
Begitu mentereng, keren nih. Deretan pilar-pilar untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan bulan September 2022 sudah ada kereta cepat Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan diteruskan juga ke Surabaya. Ke Surabaya, teman. Tenang saja, Surabaya. Hei orang-orang Surabaya, tenang aja. Kalian pasti tahun 2006 sudah masuk ke Surabaya. Kereta cepat ini. Kereta cepat ini akan melaju dengan kecepatan 350 km per jam, teman. Jakarta-Bandung hanya 35 menit saja, teman. Begitu cepat. Nanti akan juga dikembangkan TOD baik di Halim, Karawang, Walini, serta di Tegaluar. Ini dia, teman. Sedikit akhirnya berdiri, berjejer. Wow, mentereng pilar-pilar untuk kereta cepat. Keren banget. Pade, terusin Pade. Rakyatmu bangga terhadapmu. Kalau bisa seumur hidup dah jadi presiden. Walaupun gak mungkin, undang-undang menyatakan harus 2 kali. Sedih kita punya presiden yang baik, seorang visioner. Ini dia, teman. Begitu kerennya ini di Interchange Kopo, teman, Bandung. Ya, buat orang luar Bandung, luar Jawa, ini dia di Bandung. Nih keren banget nih. Bentar lagi pilar-pilarnya. Bahkan di sana sudah terpasang girder-girdernya. Coba kita lihat ya. Keren habis. Makasih Pade, makasih. Kita jadi bangga jadi orang Indonesia yang asalnya kita terpuruk. Kita malu menjadi bangsa Indonesia, sekarang kita bangga. Kita bisa ngalahin yang lain. Oke teman, kita juga lihat nih ya, mengenai Pelabuhan Sibolga terbaik di Asia Pasifik, teman. Ini dia ya. Saya tampilkan ini filmnya ya, videonya saya sajikan. Terbaik di Asia Pasifik. Kita meloncat. Pelabuhan ini di groundbreaking oleh Pak Presiden Jokowi pada 20 Agustus 2016. Yang akan diresmikan oleh Presiden pada pagi hari ini adalah pembangunan tahap 1. Karena Sibolga akan kita kembangkan dalam 2 tahap. Tahap 1 ini kita bangun terminal penumpang dengan kapasitas 800 orang penumpang dengan luas kurang lebih sekitar 1.500 meter persegi. Kemudian juga kita bangun dermaga ferry, kita bangun juga dermaga multipurpose. Target utama dari pengembangan tahap 1 ini adalah untuk memacu pariwisata yang ada di sekitar Sibolga. Kemudian untuk dermaga multipurpose juga dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat kargo khususnya peti kemas, sehingga bisa menimbulkan efisiensi dalam distribusi barang di Sibolga. Pelabuhan Sibolga ini kalau kita ingat yang namanya waktu kita SD, ini sangat terkenal sekali. Pelabuhan Sibolga, semua anak SD saat itu tahun 70-an ngerti semuanya. Nah inilah yang ingin kita bangkitkan, fungsi pelabuhan untuk mobilitas barang dan jasa ini bisa berangkat lagi dari Pelabuhan Sibolga. Sebab itu saya menyambut baik selesainya penataan dan pengembangan Pelabuhan Sibolga ini. Kita tambah fasilitasnya, bisa mengakomodir peningkatan jalur logistik barang dan jasa. Kapasitas kontainer yardnya sekarang mencapai 20.000 TEUs per tahun, meningkat sangat drastis sekali. Ukuran kapalnya dulu hanya sampai 2.000 GT, sekarang sudah bisa sampai ke 6.000 GT. Artinya kapal besar sudah bisa standar di sini 6.000 GT. Terminal penumpangnya
Dulu hanya 80 orang, sekarang bisa menampung 500 orang. Alhamdulillah. Ini tadi saya dibisiki Pak Dirut Pelindo, katanya desain pelabuhan di Sibolga ini menang di Asia Pasifik, Pak. Menang sebagai desain pelabuhan terbaik di Asia Pasifik. Saya rasa itu yang penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan penataan dan pengembangan Pelabuhan Sibolga pada pagi hari ini. Terima kasih. Semuanya serba terbaik. Nah ini dia teman. Ini girder-girdernya sudah terpasang. Seperti inilah. Ya sudah sampai Miko. Katanya sudah girder ke-13. Ini dia. Sudah terlihat girder untuk bantalan rel kereta cepat nanti. Keren habis di samping jalan tol. Apalagi nanti ada LRT Bandung Raya. Keren habis. Makasih Pak De. Oke teman, kita juga tampilkan infrastruktur yang lain, baik itu tol Jalan di Aceh. tol Banda Aceh Sigli sepanjang 74 km. Ini merupakan jalan tol pertama di Provinsi Aceh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Pak Bupati, seluruh masyarakat di Aceh. Tol dari Banda Aceh menuju ke Sigli, ini 74 km, pembebasan tanahnya berjalan dengan sangat baik. Ini alhamdulillah, sehingga tadi justru Dirut dari Utama Karya menyampaikan pembebasan rampung, konstruksinya justru yang biasanya konstruksi kepentok di pembebasannya, di sini pembebasan selesainya cepat, konstruksinya harus ngejar saya kira, dan ini bagus. Jadi apa dari 74 kilometer kita investasi kira-kira 12 triliun, kita harapkan ya secepatnya selesai. Kemudian juga pengembangan Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta ditambah fasilitasnya, ada taxiway, ada penambahan runway ketiga, kemudian juga adanya terminal VIP, terminal 3, keren habis. Dan antara runway utara dan runway selatan. Yang ketiga adalah gedung terminal 3, dan yang keempat adalah gedung terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini saya resmikan runway ketiga East Cross Connection Taxiway Terminal 3 dan gedung VIP Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum dapat kami simpulkan untuk 3 infrastruktur utama dapat kami sampaikan memberi manfaat terhadap 3 hal. Yang pertama adalah menambah capacity atau kapasitas dari penumpang dan juga pergerakan pesawat. Nah, yang kedua adalah menambah efisiensi dan meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan efisiensi terhadap operasi maskapai. Dan yang ketiga sendiri tentu saja dengan penambahan fasilitas ini, prioritas kita terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan dapat lebih terjamin. Terminal 3 selesai, kemudian runway ketiga juga selesai, kemudian East Connection Taxiway selesai, ditambah fasilitas VIP, bandara juga selesai. Ya, kita harapkan semua pelayanan menjadi lebih baik, kemudian pengaturan manajemen untuk datang dan pergi, take off dan landingnya juga akan kapasitas tentu saja akan lebih banyak. Ya, ini yang kita harapkan. Dan perlu diketahui yang West Connection Taxiway itu dibangun tahun 1985 dan setelah itu sampai sekarang yang timurnya baru dibangun sekarang, berarti sudah berapa tahun itu? 35 tahun baru dibangun. Harusnya kalau westnya dibangun, eastnya juga dibangun sehingga tidak muter. Semuanya menunggu pesawat muter. Moga-moga dengan ini kita akan melihat kapasitas bandara ini akan lebih meningkat lagi. Yang pertama, yang kedua tadi sudah saya tanyakan lagi karena pernah saya perintah setahun yang lalu. Siapa, Pak? Untuk membangun segera lagi terminal yang keempat. Karena sudah kelihatan traffic semakin banyak, penumpang semakin banyak, jangan kita menunggu sampai penuh lagi. Sebelum penuh harus disiapkan dulu, sehingga masyarakat, rakyat terlayani oleh Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan tadi Pak Dirut Angkasa Pura II sudah menyampaikan desain akan segera diselesaikan secepatnya, sehingga bisa segera dimulai pembangunannya dan diharapkan 2022 akhir atau paling lambat awal 2023 sudah kita punya terminal yang keempat. Dan juga ini dia Pak Jokowi juga membangun Japek 2, lalu LRT Jabodebek, kemudian kereta cepat Jakarta Bandung. Hore! Keren habis. Ini dia teman, sengaja saya bikin video amburadul ini mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Jokowi. Keren Pak Jokowi, teruskan. Kalau bisa 3 periode, apa mungkin ya? Oke, yang jelas saya bikin video ini, saya bikin 2 edisi, 2 video teman, karena tidak ada habis-habisnya menceritakan mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Ya, kali ini saya menyajikan beberapa infrastruktur yang sudah dibangun, baik di Papua, Aceh, Pulau Jawa juga, semuanya, seluruh Indonesia, bahkan di Kalimantan, kemudian juga Sulawesi ada, sampai seluruhnya, semuanya, semua sektor teman, ya. Jadi ini dia teman, termasuk ini kereta cepat Jakarta Bandung. Oke, saya akan perlihatkan bahwa di sinilah Pak Jokowi edan, Pak Jokowi geneng, Pak Jokowi gelo, Pak Jokowi wedan. Saya tidak suka, tapi bohong. Pasti teman-teman lihat banyak yang dislike. Itu adalah kadrun yang tidak suka Pak Jokowi. Ini dia juga teman, ini rangkaian besi untuk pengerjaan kereta cepat juga. Oke. Rasanya saya tidak habis-habisnya ngomongin betapa visionernya Pak Jokowi. Ini adalah untuk mengangkat harkat derajat Indonesia ke depan, teman. Bukan berpikir sekarang, tetapi untuk ke depan. 50 tahun ke depan sudah dipikirkan. Bagaimana Pak Jokowi ini membangun infrastruktur agar Indonesia menjadi negara kelima terbesar ekonominya di seluruh dunia, teman.
Ini dia, Pak Jokowi telah mengantarkan kita, membawa kita untuk menjadikan pondasi infrastruktur ini untuk menjadikan negara yang pemenang, negara yang bisa bersaing dengan negara apapun, negara yang diperhitungkan. Ini dia teman, lihat. Wow, keren, edan. Yang jelas kita salut, kita bangga teman, ya. Sebagai ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi, video ini ya, apresiasi dari rakyatmu Pak Jokowi. Terima kasih ya, semoga Pak Jokowi tetap sehat, tetap bisa mengemban amanahnya. Semoga ada jalan agar Pak Jokowi menjadi presiden kembali 3 periode. Harapan saya, mudah-mudahan. Kalau enggak, ya siapapun penggantinya harus bisa meneruskan visi dan misi Pak Jokowi ini. Oke teman, setuju kan? Ya, mudah-mudahan ada penerusnya yang sama visi dan misinya dengan Pak Jokowi, bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, program-programnya semuanya bisa dilakukan, bisa diteruskan, bisa Indonesia jauh lebih maju. Baik, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih teman sudah menonton. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi, yes, edan. Memutuskan hal-hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan daya saing, kecepatan, efisiensi. Kereta cepat ini investasi 6 miliar US dollar dan akan diselesaikan insya Allah nanti di akhir 2021. LRT investasi 29 triliun rupiah akan selesai juga sama akhir 2021. Semuanya akan selesai. Nanti akan terintegrasi, tadi diperlihatkan, misalnya kereta cepat stasiun di Halim, di dekatnya juga LRT di Halim, sehingga terkoneksi semuanya. Nanti bus Transjakarta, saya akan minta juga ke Gubernur DKI untuk dilink-kan ke situ sehingga semuanya terintegrasi. Sudah bisa digunakan pada saat Natal dan Tahun Baru. Mana? Semuanya. Iya, 2021 akhir. Nah, lahannya sudah apa? Misalnya kereta cepat lahan sudah 99,9% sudah selesai. Udah nggak ada masalah. Ini tinggal kerja lapangannya karena kita tahu ruwetnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton.